Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Doni. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang etika dan hukum kehumasan dalam film Money Monster 2016. Sebelumnya, izinkan kami share screen. Mungkin Luber tolong bisa dibantu. Kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri Anindita, ada Ethel, Enetania, ada Lulu Berliana, ada Syafana, lalu ada Ilvi. Oke, jadi table of content-nya yang pertama itu ada krisis yang terjadi di dalam Monster, yang kedua pelanggaran etika yang terjadi di dalam film Money Monster dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga ada bagaimana krisis bisa terjadi dan tipe krisis apa. Yang keempat ada bagaimana krisis pada akhirnya terselesaikan dan apa yang dilakukan pemeran utama atau peran pendamping dalam menangani krisis tersebut. Lalu ada pembahasan pertama adalah krisis dalam film Money Monster. Jadi krisis ini diawali ketika Money Monster, yaitu sebuah acara televisi mengenai investasi, saham, dan lain-lain, telah melakukan siaran langsung diambil alih oleh Kyle Batwell, yaitu seorang investor dari sebuah perusahaan ibis. Di mana Kyle ini mengklaim dia itu mengalami kerugian sebesar $60.000. Kyle menganggap ibis dan Money Monster ini terlibat dalam kerugian yang ia alami karena technically ibis ini sebenarnya tuh lagi dalam kerugian, tapi Money Monster ini membuat kayak promosi seolah-olah tuh kalau kita investasi di IBIS itu tuh bakal aman banget, bahkan lebih aman daripada tabungan. Jadi kayak ini tergiur. Nah, tapi karena dia mengalami kerugian, dia menyandra Money Monster dan dia saat melakukan pembajakan, dia tuh menyandra presenter Money Monster itu sendiri, yaitu Lee Gates, di mana tindakan yang dilakukan kali ini adalah dampak dari kurangnya profesionalitas IBIS dalam hal komunikasi dan juga transparansi kepada pemangku kepentingan mereka. Di mana sebenarnya hal tersebut dari tindakan kurang profesionalitas itu menjadi prakrisis yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh perusahaan IBIS. Lalu akhirnya menjadi krisis dalam film ini. Boleh next? Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kenapa bisa si Kylie membajak acara program Money tersebut karena tergiur oleh program acara Money Monster sendiri yang bilang bahwa ini merupakan perusahaan investasi yang sedang naik daun dan lebih menguntungkan daripada menabung sendiri, dan itu disebabkan karena Lee Gates membaca acaranya ini sebelumnya menjelaskan opening scans dengan opening script dengan hiperbola yang dilebih-lebihkan dan menyebut bahwa IBIS ini merupakan perusahaan yang lebih aman dan menguntungkan daripada menabung di sebuah bank. Dan yang kedua, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Diane Lester yang merupakan kepala komunikasi humas dari perusahaan IBIS sendiri yang terlalu terburu-buru dalam membuat pernyataan atau press conference karena terdesak sehingga tidak mendefinisikan dan mempersiapkan penjelasan mengenai situasi yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, pelanggaran etika tersebut dilakukan oleh Walt Camby yang merupakan pemimpin dari perusahaan IBIS tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak transparansi terhadap publik, melakukan korupsi, dan di akhir tidak mau mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Boleh tolong slide selanjutnya. Dan penyelesaian masalah etika yang terjadi dalam film tersebut, Lee Gates mengakui dan bertanggung jawab hingga akhir karena masalah yang telah ia perbuat. Dan Diane Lester pun juga bertanggung jawab dengan melakukan riset dan informasi mengenai mengapa perusahaan
apa yang ditutupi oleh perusahaan yang di tempat dia bekerja, sehingga menemukan bukti bahwa terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan IBIS tersebut, dan membantu untuk memberikan bukti yang valid kepada pihak program acara Money Monster tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, serta outcome sendiri yang terkena hukuman dengan pelanggaran etika yang dia lakukan. Boleh tolong selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya bagaimana krisis bisa terjadi dan apa sebabnya? Krisis dalam film Money Monster dimulai dengan kejatuhan tiba-tiba harga saham IBIS Clear Capital yang pada awalnya dianggap sebagai hasil dari kerugian algoritmik yang tidak dapat dijelaskan. CEO perusahaan Walt Canby yang diperankan oleh Dominic Reyes awalnya mengklaim bahwa ini adalah hanya sebuah glitch dalam sistem perdagangan algoritmik mereka. Namun, hasil investigasi mengungkapkan bahwa penyebab sebenarnya adalah praktik korupsi dan manipulasi pasar yang dilakukan oleh Walt Canby dan rekan-rekannya. Canby dan eksekutif IBIS menyembunyikan informasi penting dari investor, termasuk kerugian besar dan risiko tinggi yang diambil oleh perusahaan. Mereka juga memalsukan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih optimis tentang kesehatan finansial perusahaan. Selain itu, mereka juga menipu investor dan menciptakan ilusi bahwa investasi di IBIS ini tetap aman. Namun, ketika kebenaran yang sebenarnya terungkap, kepercayaan investor pun mulai runtuh, memicu kepanikan di pasar saham dan kejatuhan dramatis harga saham perusahaan. Dampaknya sangat besar dengan banyak investor yang merasa tertipu dan dirugikan oleh tindakan perusahaan. Kerugian finansial yang dialami para investor juga sangat besar dan beberapa bahkan dari mereka menjadi putus asa. Oke, jadi terdapat tipe krisis pada film Money Monster. Yang pertama itu ada krisis finansial, di mana jenis krisis ini terlibat dalam kejatuhan harga saham IBIS yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Kejatuhan saham yang drastis ini merupakan contoh dari krisis pasar saham yang terjadi di mana ketidakstabilan dalam nilai saham atau suatu perusahaan dapat menimbulkan kepanikan dan kerugian finansial yang luas. Yang kedua itu ada krisis reputasi. IBIS Clear Capital mengalami krisis reputasi yang parah setelah terungkap bahwa ada praktik bisnis yang tidak etis dan penipuan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan. Kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan ini seketika hancur, yang dapat memengaruhi citra dan keberlangsungan bisnis perusahaan IBIS Clear Capital. Yang ketiga itu ada krisis keamanan. Dalam film Money Monster juga menampilkan krisis di mana ketika karakter Kylie Woodwell yang merasa ditipu dan mengalami kerugian besar akibat jatuhnya saham IBIS Clear Capital. Menyandera pembawa acara program Money Monster, Lee Gates, secara langsung di televisi. Tindakan ekstrim ini cukup menunjukkan dampak personal dan emosional dari krisis keuangan, di mana individu ini merasa terdorong untuk mengambil tindakan drastis sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggapnya tidak adil. Dalam menanggapi krisis yang terjadi, Diane Lester selaku kepala komunikasi IBIS yang turun langsung untuk mengeluarkan pernyataan dalam siaran langsung Money Monster merupakan salah satu usaha mereka untuk menanggapi aksi yang dilakukan oleh Kyle. Lee Gates terus berusaha untuk menggali informasi melalui Diane. Diane juga berusaha untuk menghubungi Walt dan membawanya ke Federal Hall untuk memberikan pernyataan terkait krisis yang sedang terjadi melalui siaran dari Money Monster. Izin menambahkan juga, seperti yang tadi Ethel bilang, bahwa krisis ini tuh bisa diselesaikan oleh bantuan dari Diane Lester. Ya memang pada film ini tuh dia tuh dekat sama Walt Canby. Nah, dia tuh mencoba mencari bantuan
dengan menghubungi peretas komputer untuk mengetahui algoritma yang terjadi pada saham tersebut. Nah, ahli matematika tersebut itu mengatakan bahwa komputer tersebut itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada campur tangan manusia. Setelah itu, Lee Gates dan Kyle berusaha untuk keluar dari gedung Money Monster untuk mencari Walt Canby. Nah, pada akhirnya itu ditemukan dalam gedung Federal Hall. Hal itu menjadi karena ada arahan dari Diane Lester yang membantu Money Monster untuk menemukan Walt Canby. Terus, akhirnya Walt Canby itu bisa menemukan dan Lee menahan serta menanyakan tentang krisis apa yang terjadi pada perusahaan tersebut. Ternyata Walt Canby ini tidak pergi ke Jenewa, tetapi ke Afrika Selatan. Hal tersebut ditanyakan oleh Lee dan Walt Canby itu membantah terus-menerus. Padahal Walt Canby terbukti dalam 2 unggahan video yang mana menampilkan bahwa Walt Canby sedang melakukan perdebatan bersama dengan Mambo. Nah, karena hal tersebut terbukti, Walt Canby ini membeli dan membayar 2 minggu aksi mogok. Hal tersebut bisa menyebabkan perusahaan tambang turun. Nah, jadi intinya krisis tersebut itu bisa diselesaikan karena kerjasama antara tim dari Money Monster dan Diane Lester. Boleh di next. Oke, jadi tadi ada presentasi dari kami. Kesimpulan yang kami dapat adalah dalam film tersebut dari pihak IBIS itu kurang bisa menangani krisis yang terjadi karena ketika diminta keterangan mereka cuma bilang we don't know, and jujur itu nggak memecahkan masalah dan nggak mencari solusi. Namun dari pihak Money Monster mereka justru melakukan effort yang lebih untuk menyelesaikan masalah antara Kyle dan IBIS itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Mas Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.